beberapa cerita yang disebutkan tentang ta'jil uqubah man lam yu'azzim sunnah. Penyegeraan siksa bagi siapa yang tidak mengagungkan sunnah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Salamah ibnul Aqwa' radhiyallahu anhu, anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Pernah seseorang makan di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Faqal, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul biyaminik." Makan dengan tangan kananmu. Lihat, nih Pak. Seperti yang saya singgung tadi. Yang kita bicarakan bukan hanya perkara akidah. Sunnah bukan hanya perkara akidah, keyakinan hati, tidak. Sunnah berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan tingkah laku. Lihat, ini makan, perkara yang berkaitan dengan apa? Tingkah laku. Tapi ketika menyelisih sunnah, maka akan mendapatkan siksanya segera. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul biyamini." Makan dengan tangan kanan, makanlah dengan tangan kanan. Dan sedikit menyimpang tentang hukum makan dengan tangan kanan, hukumnya wajib karena perintah. Dan al-aslu fil amri lil wujuh. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Qala la astati'. Aku tidak akan mampu. Dia mengatakan seperti ini karena dia sombong. Dia congkak dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibru." Kamu tidak akan pernah bisa. Artinya tidak akan pernah bisa menyuapkan makanan ke dalam mulutmu. Tidak ada yang menahan dia dari makan tersebut dengan tangan kanan kecuali karena kesombongan. Dan di sini terdapat pelajaran menarik. Semua yang mencela sunnah, sebab utamanya adalah apa? Sombong. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kemudian diceritakan oleh Salamah ibnul Aqwa bahwa ma rafa'aha ila fi. Orang tersebut akhirnya tidak bisa makan. Siksa yang disegerakan bagi yang mencela sunnah. Hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha an yushraba min fi siqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum dari mulut teko. Dahulu teko yang dimaksud adalah kirbah. Kirbah adalah tempat air yang terbuat dari kulit. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang meminum itu langsung dari mulut kirbah tadi. Mulut teko yang terbuat dari kulit tadi. Kenapa? Karena kulit tidak terlihat, tidak memperlihatkan air yang ada di dalamnya. Mungkin saja ada binatang, mungkin saja ada ini. Dan itu hikmah dari dilarangnya seseorang minum langsung dari mulut teko. Maka qala Ayyub, fa umbitu anna rajulan syariba min fi siqa fa kharajat hayyatun. Aku diberitahukan ada orang yang minum juga setelah dapat larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang yang minum juga setelah dapat larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, minum dari mulut teko, maka ternyata yang keluar ular. Cerita yang lain lagi. Di dalam hadis yang diriwayatkan, berkata Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail At-Taimi fi syarhihi li Sahih Muslim. Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail At-Taimi berkata ketika mensyarah hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim, qara'tu fi ba'dil hikayat, aku membaca di dalam buku-buku hikayat, cerita, anna ba'dal mubtadi'ah hina sami'a qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
idza stayqadha ahadukum min naumih fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha fa innahu la yadri aina batat yaduh. Jika salah seorang dari kalian bangun tidur, maka janganlah dia memasukkan tangannya langsung ke dalam bejana, ke dalam ember sampai dia mencucinya. Sesungguhnya dia tidak mengetahui di manakah tangan tersebut tadi malam bermalam. Di belakang, di depan, samping kanan, samping kiri, nggak tahu megang apaan. Hadis Rasul, sebelum kita memasukkan tangan kita, basuhlah tangan kita dahulu. Kemudian orang tersebut yang ahli bid'ah ini, dia mengatakan, ana adri aina batat yadi, batat fil firash. Aku tahu di manakah tanganku berada tadi malam. Padahal Rasul SAW mengatakan apa? Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Dia tidak mengetahui di manakah tangannya berada. Tidak mengetahui dia. Orang ini malah mengatakan, aku mengetahui. Ya, bukankah ini menentang sunnah Rasul SAW? Tanganku berada di atas kasur. Fa asbaha wa qad adkhala yadahu fi duburihi ila dhira'ih. Ternyata di waktu pagi tangannya setengah sampai siku telah masuk ke dalam duburnya, ke dalam pantatnya. Lihat, sunnah yang dicela, pencelanya akan disegerakan oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah mengomentari ayat cerita ini. Qala Al-Hafidh Abdul Hafidh isnadu hadhihi al-hikayah kal wajdi ay kara'il 'ain li anna ruwataha a'lamu a'immah. Cerita tadi, kalau seandainya ada yang meragukan, Imam Nawawi mengatakan sanad dari cerita tadi adalah seperti mata yang membelalak. Kalau bahasa kita, seperti matahari di siang bolong. Karena para perawinya seluruhnya adalah para imam. Sahih riwayatnya. Lihat bagaimana buruknya, celakanya pencela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat lagi sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Qala Al-Qadhi Abu Tayyib, Al-Qadhi Abu Tayyib rahimahullah, kunna fi majlisin bi Jami'il Mansur. Kami di sebuah majlis di masjid yang bernama Jami' Mansur. Faja'a syabun Khurasani. Datang seorang pemuda berasal dari Khurasan. Fasa'ala an mas'alatil musarrat. Dia bertanya tentang masalah musarrat. Musarrat adalah masalah sapi diikat, puting susunya dan tidak diperah, sehingga sapi tersebut puting susunya kelihatan besar. Apa hukumnya dalam Islam? Maka fatalaba bid-dalil. Orang tersebut, pemuda ini meminta dalil. Hatta istadalla bi hadits Abi Hurairah al-warid fiha. Hatta istudilla, sampai disebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terdapat di dalam masalah ini. Faqala wa kana Hanafiyan Abu Hurairah ghairu maqbulil hadits. Orang ini syab Khurasani bermadzhab Hanafi. Dan dijawab dengan hadis Abu Hurairah yang menguatkan pendapat mazhab Syafi'i. Maka orang ini mencela Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan Abu Hurairah hadisnya enggak diterima. Mencela hadis Rasul, mencela para sahabat. Famastatamma kalamuhu hatta saqatat alaihi hayyatun 'azimah. Belum selesai dia ngomong, ya, atau pas habis selesai dia ngomong bahwa hadis Abu Hurairah tidak diterima, maka turun keluar dari atap masjid tersebut ular besar min saqfil jami', dari atap masjid tersebut. Fawathaban nasu min ajliha. Orang-orang semua terperanjat, bangun
wa haraba asyabu minha, dan pemuda tadi lari, wa hiya tatba'uhu, itu ular mengikuti dia. Kemana pemuda itu lari? Faqila lahu tub, maka diucapkan kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, bertobat engkau. Faqala tubtu, faghabatil hayyah falam yura laha athar. Maka ketika dia hanya dengan mengucapkan aku bertobat, maka ular tersebut hilang, tidak terlihat bekasnya. Waqala Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan isnaduha a'immah. Sanad cerita ini adalah para imam. Lihat Pak, disegerakan orang-orang yang mencela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ancamannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang lain. Ini cerita balagana qala Qutbuddin Al-Yunini. Qutbuddin rahimahullah berkata, balagana anna rajulan yud'a Aba Salamah min nahiyati Busra. Artinya ada seorang yang bernama Abu Salam, sering dipanggil dengan Abu Salam. Dia dikenal berasal dari Basra. Kana fihi majnun wastihtar, mujawwanun wastihtar. Orang ini sering menghina dan mencela, meremehkan sunnah. Fadzukira indahu siwak wa ma fihi minal fadilah. Di hadapan dia disebutkan tentang keutamaan bersiwak. Faqala wallahi la astak illa fi al-makhraj, yakni duburah. Sungguh, orang tersebut kemudian mengatakan, aku tidak akan bersiwak kecuali di pantatku. Menghina siwak. Apa yang terjadi? Fa akhadha siwakan fa wada'ahu fi makhraji thumma akhrajahu. Ternyata benar, dia lakukan itu. Dia bersiwak di pantatnya, kemudian dia keluarkan. Makatha ba'da 9 ashhur wa huwa yashku min alamin fil batni wal makhraj. Selama 9 bulan dia sakit, dan dia mengeluh sakit pada perutnya dan pada pantatnya. Fa wada'a waladan ala sifatil jirzan. Ternyata setelah 9 bulan, jadi dia hamil. Laki-laki padahal. Setelah 9 bulan dia mengeluarkan seorang anak yang berbentuk zirzan. Lihat sifat zirzan. Lahu arba'atu qawaim wa ra'su kara'sis samakah. Punya kaki 4, kepalanya seperti kepala ikan. Walahu duburun kaduburil arnab, dan pantatnya seperti pantat kelinci. Walamma wada'ahu saha dzalikal hayawan thalatha sayhat. Ketika hewan tersebut keluar, entah itu disebut anak atau hewannya, enggak tahu. Makhluk tersebut keluar, dia meraung 3 kali raungan. Faqamat ibnatu dzalikar rajul faradakhat ra'sahu famat. Artinya, anak perempuan si laki-laki tadi bangun dan memukul makhluk tadi, dan langsung makhluk tadi mati. Wa 'asha dzalikar rajul ba'du wada'ahu lahu yawma ba'da wad'ihi lahu yawmain. Orang tersebut setelah melahirkan dia yang masih hidup selama 2 hari. Wa mata fi tsalits, dan dia mati di hari yang ketiga, mencela sunnah siwak. Wa kana yaqul, dan dia berkata selama 3 hari tersebut, hadzal hayawan qatalani wa qatta'a am'a'i. Hewan tadi yang telah membunuhku dan memutuskan usus-usus di perutku.